Besok pamitan ya. Dia nggak pamitan. Tadi mau pamitan. Bawa mau pulang itu, bawa pulang. Adiknya mau dibawa lagi ke sana ya. Ada itu kurang adik. Sini, Rapat cium dulu. Bawa itu, bawa. Assalamualaikum Pak Lutfi. Ya. Assalamualaikum Pak Lutfi. Selamat malam, Bapak. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Dadan yang saya hormati, dari pemimpin yang saya kagumi. Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Lutfi sehat. Alhamdulillah. Saya malah semakin berjalan. Malah semakin sehat. Masya Allah. Barokah ya, barokah langit gitu. Padahal Bapak, saya tidak pernah sebelumnya jalan kaki jauh. Betul, siap. Motor dan naik kendaraan. Siap. Nah, sekarang jalan kaki ternyata kuat Pak ya? Ya. Nah, asal kuatnya malah nggak kuat. Alhamdulillah. Pak, boleh tahu Bapak posisi sekarang ada di mana? Nah, posisi ini ternyata ini sudah Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang kemungkinan besok pagi baru saya masuk Pekalongan. Ya, betul. Malam ini masih Pak, sedikit kalau boleh tahu, kita mundur ke belakang. Bapak dimulai perjalanan jalan kaki menuju Jakarta itu hari apa Pak? Dan di mana sekarangnya? Oke, saya mulai hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 14. Jadi saya nanti ke Angkahoki, yaitu pukul 14 tapi 14 menit dari Bundaran Ngabul Jepara. Itu Bundaran Kerakyatan Jepara. Maka saya ambil dari situ. Nah, ini ke-9. Hari ke-9 Pak ya? Alhamdulillah Bapak. Ya, hari ke-9 Pak. Siap. Alhamdulillah, pada hari yang ke-8 yang angka cantik itu, saya sudah sesuai target, yaitu melewati Alas Roban. Di mana itu adalah medan terberat dalam jalur Jepara Jakarta. Pak, sedikit informasi, Bapak melewati Alas Roban itu kemarin siang hari atau malam hari Pak? Malam hari Pak, yang siap amazingnya. Seumur-umur saya lewat Alas Roban, ya Pak. Seumur-umur lewat Alas Roban, jalan kaki malam. Tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya rencanakan. Dan amazingnya adalah saya jalan tidak untuk keperluan diri sendiri. Ya. Itu. Itu Pak. Siap. Saya nggak akan berani Pak. Oh iya. Saya bukan orang yang sangat pemberani. Tapi karena ada misi yang besar, itu membuat saya bernyali besar. Maka benar kata pepatah, lakukan diri besar tinggi langit, akan kamu juga bisa mencapai hal-hal terbaik dan tinggi dari potensi dirimu. Saya percaya itu. Amin. Pak Lutfi, ada beberapa netizen yang DM lewat saya. Titip pertanyaan buat Pak Lutfi. Itu Pak Lutfi melakukan aksi jalan kaki dari Jepara sampai Jakarta ini dibiayai siapa gitu? Itu pertanyaan banyak orang. Ya, sekaligus klarifikasi ya. Ya, dan menjadi kecurigaan banyak orang. Bapak, izinkan saya menyampaikan satu hati dan sebenar-benarnya. Saya tergerak oleh berangkat sendiri atas pertimbangan hati nurani sendiri, tanpa diskusi dengan siapapun, tanpa memberitahu siapapun, bahkan istri dan mertuaku tidak kalau aku melakukan misi ini sebelumnya. Tahunya setelah viral. Oh, Masya Allah. Ada yang tahu. Nah, terus model sendiri dengan cara jual beberapa lukisan dan buku saya. Masya Allah. Laku, terus saya jalan. Dan saya tidak punya koneksi siapapun, termasuk koneksi ke Titik saya nggak tahu, saya nggak cari tahu. Pokoknya Bismillah berangkat. Nanti Allah ngatur sambil jalan. Betul. Dengan saya. Betul. Allah akan ngatur sambil jalan. Memang ada netizen yang menyampaikan ke saya tentang aksi Pak Lutfi. Nah, kemudian saya sambut untuk minta kontak personnya. Dan ternyata netizen itu lebih tahu dari saya gitu kan. Lalu kemudian memberikan kontak person, pada akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan Pak Lutfi.
Pak Lutfi, ini boleh dijawab, boleh tidak. Bawa bekal berapa Pak Lutfi untuk sampai ke Jakarta itu? Berapa? Bawa uang berapa? Bawa bekal berapa buat biaya di perjalanan? Oke, Pak. Boleh dijawab, boleh tidak? Boleh jawab. Ternyata begini, biaya perjalanan itu dengan jalan kaki ini adalah 4 kali lipat dari perkiraan saya. Masya Allah. Karena ternyata di jalan itu banyak hal kecil terjadi yang membutuhkan biaya. Contoh kecil, saya setiap malam itu harus beli ini Pak, salon pas sama Hansaplast. Masya Allah. Kenapa salon pas itu sudah koyo-koyo? Saya juga tahu agar pegel-pegel bang. Di pundak 3, di pundak 2, leher 1, kaki 4, perut 2, punggung 1, habis 10 biji. Nah, terus kalau salon Hansaplast itu 1 bungkus 10 itu untuk 2 kali tempel. Jadi kalau berangkat tempel, terus mau tidur kita beli lagi karena apa? Kalau nggak ditempelin digigit nyamuk. Karena kita tidurnya di masjid dan ada pom bensin. Oh gitu. Mana ini memang daerah agak gelap. Ya. Oke Pak, lanjut. Ya, Pak Lutfi, prosesi jalan kakinya bisa dijelaskan nggak? Kira-kira kapan Pak Lutfi istirahat, kemudian kapan kembali berjalan kaki? Nah, alhamdulillah Pak, waktu istirahat itu saya tidak perlu ngarang dan merencanakan karena sudah direncanakan oleh Allah. Yaitu setiap jam sholat saya istirahat Pak. Jadi pas mau jalan dulu dari masjid sampai asar, habis sholat asar jalan lagi. Nah, terus kalau capek biasanya kita singgah di warung kopi atau di swalayan, IM, inisialnya Indomie, ya. Sampai ketemu masjid lagi. Di masjid itu kemarin sampai Isya, kita di situ bisa jalan lagi maksimal sampai jam 10. Gitu Pak. Pak Lutfi, yang saya tahu dari foto yang Pak Lutfi kirimkan ke saya, itu kan tidak ada simbol kalau Pak Lutfi itu lagi melakukan prosesi jalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Kan yang saya tahu biasanya orang yang melakukan ada simbol-simbol. Nah Pak Lutfi itu saya lihat tidak ada. Nah, kenapa itu begitu Pak Lutfi? Ya, awalnya sebenarnya alasannya ringan. Saya nggak nyetak simbol itu karena takut ketahuan istri dan mertua. Nah, rencananya nanti begitu keluar perbatasan Jepara, saya akan mulai pakai itu. Minta tolong teman untuk nyetakkan dan nanti nyusulkan saya pakai. Tetapi ketika kita baru masuk perbatasan Jepara Demak, sore-sore itu anak saya ketakutan. Waktu itu kan sama anak saya yang 14 tahun. Ya, betul. Putri ikut jalan karena menemani bapaknya. Nah, itu kayak ada yang ngawasi katanya dia, jadi dia ketakutan. Akhirnya kita berdapat pakai lambat itu. Terus ada yang menasihati juga bahwa Mas, karena misimu ini nggak main-main, nggak gemet-gemet, dan yang kamu hadapi juga bukan instansi yang biasa. Gue kamar juga, gak usah pakai itu. Karena maksudnya berjalan dari sama putrinya. Gitu. Akhirnya Pak saya jalan sama Pak Eko, relawan dari Madiun. Nah, ada emak-emak netizen Semarang yang juga ngikuti ini, pengen membuatkan itu. Tapi atas pertimbangan keamanan dan keselamatan saya, oleh Pak Eko tidak diperbolehkan. Karena berbahaya. Jadi tidak memakai itu ada alasan ringan, ada alasan berat. Oke, ya. Pak Lutfi, tadi bicara Pak Eko, jadi saya sambut tuh kalau sama Pak Eko. Pak Lutfi, saya ingin tahu sambutan dari masyarakat sekitar yang dilewati sama Mas Eko, Pak Lutfi, apakah mereka tahu kalau Pak Lutfi itu lagi melakukan misi yang menurut saya itu luar biasa? Ya, inilah paradoksnya Pak. Jadi mereka tahu setelah hari ketiga viral. Jadi hari pertama tidak viral karena memang saya tidak ngasih tahu siapapun, termasuk pejabat aktif saya. Saya hanya ngasih tahu grup dagelan saya. Saya punya
ini 6 orang anggota rusuk channel yang itu channel untuk jadian Jowo. Ya. Itu channel saya, Pak. Ya, tahu. Saya sudah subscribe saya, Pak. Saya sudah subscribe, Pak. Itu Pak, itu aja yang tahu. Nah, pada hari ketiga baru pada tahu istri saya baru tahu pada hari kedua karena anaknya nggak pulang yang putri. Kan kita pamitnya ada kegiatan di Ngabul, nanti saya ke Jakarta sama teman, nanti anakku pulang. Ternyata sampai tengah malam nggak pulang, dia nyari. Tapi dikasih tahu adiknya. Adiknya sendiri kan namanya Intan, masih kelas 6. Itu anakku yang tak jadi diskusi pertama, Pak. Intan Pesuawa Dani, anak kelas 6, itu yang tak jadi gedingan. Dan dia sangat excited. Pokoknya papa sudah kena saja. Nanti kalau mama marah, aku yang ngasih tahu. Luar biasa ya, supportnya luar biasa ya. Iya, Pak. Itu menurut saya bonus dari Tuhan. Amin, amin. Anak kelas 6 SD, Pak, anak kelas 6 SD, tajak ngomong hal di bahasa seperti ini, dia bilang, Pak, nggak usah ngomong mama sih, kok gue kayak situ. Nah, kenapa kamu kok malah bikin sampai begini dong? Soalnya Pak, aku bangga, nek bapakku itu iso viral, tapi viralnya itu bermakna. Sebenarnya apa Pak? Masya Allah, padahal anak kelas 6 SD ya? Iya. Betul Pak. Ya, malam pukul 9 malam Kamis saya panggil dia. Ini enaknya aku kodo mama karo ibu bukan maksudnya cuma tua. Iya. Gak usah Pak, saya gak bakal kok. Kasih makan, saya gak marah teman-teman Pak. Terus saya makan toh. Itu urusan mama dan ibu. Aku nek bahasa di bawah nih, tak atas sana Pak. Itu Pak. Ya. Nah paradoksnya di sini Pak. Saat sudah viral, orang di RW-ku, di desaku, di kecamatanku, di kabupatenku, itu 60% kalau dibuat presentasi, itu nyinyir. Terus 30% standar. Terus 5%-nya agak berani membela. Sekitar 5% aja yang membela dan salut. Nah, di saat yang sama, orang luar kabupaten, luar pulau, luar negeri, malah mensupport. Bahkan sampai ada beberapa yang sudah mensupport secara nyata. Misalnya gini Pak, Pak Lutfi, biar kakinya nggak lecet, ini saya transfer untuk beli sepatu. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Lutfi, biar matanya itu tidak kayak gitu, karena kena sinar matahari, ini saya transfer sedikit ya Pak untuk beli kacamata. Ya Rokallah. Terus ada orang Semarang, bagian atas Semarang Barat, tahu waktu aku sarapan kan 2 warung yang sangat sederhana. Saya ada rezeki sedikit, tapi nggak bisa tahu Bapak. Menggunakan untuk makan ya agar energinya cukup jalan. Ya. Itu Pak. Kalau dari atas nasional jalan karena PDW, nggak berasal maksudnya ini Pak. Atas tidak tanpa misi, nggak apa-apa yang lalu itu Pak. Betul. Setuju. Artinya gini loh Pak, ternyata benar. Jadi artinya benar. Ketika kita merelakan diri mengurusi urusan banyak orang atau umat, maka tidak kita hidup. Sekarang Pak, RW di kecamatan di kabupaten sih sama, karena ada salah sih. Aku ini lingkungan soalnya tahu. Ini melakukan soalnya ada masalah. Ini melakukan hanya pengen tenang. Itu Pak. Oh ya. Pak Lutfi, sampai detik ini. Ya. Pak Lutfi, saya juga ingin tahu, Pak Lutfi itu kan sudah hampir 10 hari ya melakukan aksi jalan kaki dari Jepara sampai ke sekarang Pak Lutfi berada. Saya ingin tahu ada kejadian-kejadian aneh atau pengalaman unik nggak Pak Lutfi? Ada pengalaman gak mengenakan, ada yang mengenakan, dan ada yang sangat mengenakan. Yang tidak mengenakan adalah yaitu nyinyiran dari orang sekabupaten, dan ada yang fitnah. Kemudian kaki lecet-lecet. Kemudian kalau tidur malam tidak enak karena gigit nyamuk, ya kan? Dan tidurnya di mana aja kan senemunya?
ya apa kita seringnya di masjid Pak karena enak atau itu tempat suci karena kita kan Pak nya maaf nih malas jemaah karena ya itu malas jemaah maksudnya Pak jujur itu Pak Lutfi ini tambah saudara Pak. Alhamdulillah. Terus kemudian dari pagi yang banyak dan juga aneh. Kok semakin jalan semakin Bapak bisa rasakan dari nada saya sekarang. Ya, saya mendengar suara Bapak itu tidak ada kelelahan gitu loh. Biasanya kan kalau ngomong sambil berjalan kan agak beda bobot voice-nya tuh, bobot suaranya tuh. Tapi Bapak normal. Oke, ya terus Pak, yang kedua, saya merasa benar-benar menjadi manusia. Keren kan? Ya. Betul Pak, itu merasa menjadi manusia. Bapak tahu lah, sesama aktivis, sesama pembela orang itu mesti rasanya itu mesti aku tidak ekonomi sendiri. Ya, setuju. Ini gue banget Pak. Nah, terus Pak, kerennya lagi, saya kan penulis, saya juga senang lukis, saya senang main drama. Lupa kita jalan ide kelimparan. Ini loh Pak, aku diberi imajinasi yang keren oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah, kamu kemudian ketika mau habis uang ada yang transfer, mau beli sesuatu ada yang transfer tanpa aku minta. Loh Pak, saya itu udah bahagia gimana? Terus aku disuruh capek gimana? Tidak bisa capek Pak dengan alasan itu. Beberapa alasan tidak bisa capek. Ini istilah saya Pak. Ini itu bukan tenaga saya yang jangan tenaga dari langit Pak. Ini aku gak kuat Pak sebagai menungso biasa yang 50 tahun. Jalan seperti ini gak kuat Pak. Tenaga dari langit oleh yang sama kuasa Bapak. Amin. Pak Lutfi, kan kalau misalnya Pak Lutfi baca komentar-komentar di channel saya, itu kan semua memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Barangkali ada sepatah dua patah kata buat subscriber saya, dan sekaligus juga ajaklah mereka untuk juga nge-sub ke channelnya Pak Lutfi. Oke, maksudnya kata-kata hari ini dari saya gitu Pak? Ya, kan di komentar netizen yang masuk ke akun saya, ke YouTube saya, kan semua memberikan apresiasi yang positif luar biasa menurut saya. Nah, barangkali ada yang ingin disampaikan sama Pak Lutfi. Oke. Siapa? Ini. Semua komentar positif dan motivasi dari netizen yang tidak terlalu sekali adalah poster yang luar biasa dari kelanjutan perjuangan saya. Jadi ketika saya membaca komen-komen yang positif, wah itu rasanya kayak HP masih ada baterainya tapi dicas. Pokoknya tambah. Oke. Kemudian kalau ada yang nyinyir, julid, itu bagi saya adalah motivator terselubung. Jadi, saya ini paling dari 50 tahun sudah bukan dalam tahap nyinyiri fitnah terus aku enggak Pak. Sudah bukan itu tempatnya. Bapak paham kan ya? Paham. Itu. Umur segini itu kalau dikritik tak kebeke. Tane. Kalau nyinyiri nyinyiro sakuasku. Yang penting aku mampu ngambil jalanku dengan keyakinan yang tinggi. Untuk orang banyak. Selesai Pak, agak sedih. Ya. Pak Lutfi, pertanyaan terakhir, karena kalau semua saya tanyain sekarang, nanti besok-besok saya bingung nanya apa lagi ini. Nah, saya sekarang mau nanya terakhir ke Pak Lutfi, karena saya kira Pak Lutfi juga harus lebih berkonsentrasi karena di jalan raya. Target untuk sampai di Jakarta itu hari apa dan tanggal berapa, Pak Lutfi? Bapak, 3 minggu Pak, maksimal Pak. Targetnya saya belum tahu, tapi maksimal 3 minggu. Nah, semoga bisa tercapai. Amin. Nah, jadi gini Pak, bukan ya, saya ingin menjelaskan. Siap. Kalau saya berjalan sehari 30 kilo, maka 3 minggu pasti tercapai. Ya. Tapi kalau misalkan hujan deras, keadaan nggak memungkinkan hanya 20 kilo, maka mungkin 3 minggu
faktor alam ya, Pak Lutfi ya, karena faktor alam ya. Oke, force majeure. Ya, force majeure. Nah, ya, itu Bapak. Ya. Nah, satu lagi Pak yang saya sampaikan. Baik, boleh. Teleponnya Bapak, teleponnya Bu Titin bagi saya itu seperti gini Pak. HP-ku masih banyak baterainya, dikasih power bank dengan kualitas terbaik. Paham nggak Pak? Siap, paham. Paham. Jadi HP-ku paling lowbat masih 75% baterainya, tapi Bapak dan Ibu Titin itu seperti Mas, yang tak sangoni power bank, ini kemampuan terbaik, bisa gue ngecas kapanpun. Nah, gitu Pak. Oke, siap. Baik Pak Lutfi. Ya, siap. Silakan. Silakan. Sejak kemunculan cara yang sakit sama Bu Titin, Putri atau siapa itu, saya malah semakin takut dengan keterangan Bu Titin menghadapi pengacara muda yang songong itu. Dan jujur Pak, salah satu motivator saya bergerak ini adalah Bu Titin. Bayangkan, apa sih Pak kelebihan saya jalan dari Jepara ke Jakarta dibanding perjuangan Bu Titin bertahun-tahun belum tentu dibayar, tapi diserang sana sini. Tahu hanya dibanding dengan saya jalan ke Jakarta Pak. Aku mau Pak, gak ada apa-apanya. Bagi saya Bu Titin is my inspirator. Terima kasih. Oke Pak Lutfi, salam sehat, salam keadilan dari saya. Mudah-mudahan tetap kuat dan salam perjuangan. Siap, tetap kuat. Salam hati nurani. Siap. Salam saya 3. Salam perjuangan. Salam hati nurani. Salam akal sehat. Alhamdulillah, siap loh. Pak Lutfi, saya tetap pada posisi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun jarang orang yang berani melakukan apa yang Pak Lutfi lakukan. Saya hanya bisa memberikan support dan doa, mudah-mudahan Pak Lutfi tetap sehat, berkah dan barokah, dan apa yang diperjuangkan Pak Lutfi itu membuahkan hasil yang baik. Dan saya kira semua netizen di Indonesia juga memberikan support yang sama-sama luar biasa terhadap apa yang Pak Lutfi lakukan sekarang. Oke, hati-hati tetap di jalan. Kalau lelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.